bisa langsung ceritain ke kita seperti permasalahan apa sih yang Ibu Dwi alami dalam kehidupan Ibu Dwi? Saya mau cerita tentang KDRT yang saya alami sama anak-anak saya. Kayak kekerasan dalam rumah tangga yang Ibu alami dan juga anak-anak alami. Bisa ceritakan kita kenapa itu bisa terjadi? Jadi gini Mas, suami saya itu suka mukul. Tadinya dia orang baik-baik, tapi setelah dia kenal perempuan, dia juga mukulin saya. Dia suka minum juga. Dia minum juga? Iya, dan jadi rumah tangga saya berantakan. Dia hari-hari kerjanya apa? Supir angkot. Supir angkot. Iya. Kemudian dia mulai merubah sikap itu setelah dia kenal perempuan lain begitu? Iya. Sebelumnya dia sayang-sayang aja? Sayang dan baik. Dan baik. Iya. Nah, Ibu yakin dia berubah sikap karena ketemu dengan perempuan itu? Buktinya ada? Ada. Apa aja? Saya pernah mergokin dia. Ntar kalau udah pulang, kita jalan ya. Tapi nanti sore beneran belanja kan? Mas! Astagfirullahaladzim, Mas! Kamu tuh yang malah selingkuh sama dia! Lu ngapain sih kesini? Ngapain kesini? Mas, aku tuh nyari kamu lah! Siapa sih ribet banget? Ngapain dicari? Udah tahu suami itu narik angkot. Ngapain dicari? Apa Mas kamu bilang narik angkot? Narik angkot dari mana, Mas? Kamu tuh malah mesra-mesraan sama dia nih! Lu berisik ya? Lu sekarang mending pergi daripada gua buat kasar sama lu. Mas, aku mau pulang kalau kamu ikut pulang. Lagian kamu tuh udah bohongin aku, Mas. Kamu bilang dia ini pacarnya Dimas. Mbak, ngapain sih bikin ribut di sini? Berisik banget lu. Mending pergi sana. Lu kok berani-berani ya dorong-dorong gue? Lu tuh dasar pelakor, lu tuh cewek gatel, dia tuh laki gue. Udah. Lu yang harusnya pergi. Lu berisik tau gak? Dia ini Sekarang lu cowok mending gue. pulang daripada gua berbuat kasar. Aku mau pulang kalau kamu ikut aku pulang. Mas, kamu tuh ya malah belain dia. Aku nih istri kamu, Mas. Karena kamu udah ketahuan selingkuh. Berisik. Udah Mas, pergi aja ya Mas. Udah yuk. Mas Arya! Ada pernah nanya nggak ke suami kenapa kok misalnya bapak atau ayah manggilnya kok terus menyakiti kita gitu? Pernah nanya gitu ke suami? Pernah saya tanya, salah saya apa sampai kamu begitu sama saya? Kata dia gini, itu perempuan baik-baik. Saya sayang sama dia, saya cinta sama dia. Dan saya tidak akan ngelepasin itu perempuan, bagaimanapun jadinya. Sampai dia terus menikah atau cuma sekedar pacaran aja? Sampai menikah. Sampai menikah. Iya. Oke, Pak Ustadz ini suaminya bekerja kemudian bertemu dengan wanita lain, tidak izin tidak apa-apa, kemudian juga banyak minum-minuman keras juga nih Pak Ustadz sehingga terus berlaku kasar, bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya nih Pak Ustadz. Mas Farid, memang di dalam Islam itu kemungkinan untuk nikah lagi dengan perempuan lain itu dimungkinkan. Tapi dengan syarat yang ketat, dengan tujuan yang mulia. Jadi ayat fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu sebetulnya ayat sebelumnya itu didahului dengan jika kamu khawatir ada anak-anak yang terlantar, janda-janda yang tidak terurus dan lain sebagainya. Itu maka kamu diperbolehkan untuk nikah 1, 2 atau 3. Tapi ada catatan lagi, di samping tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial pada janda dan anak yatim, di sini juga dilampirin lagi, gitu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidata. Kalau Anda takut berbuat adil, maka satu saja, gitu. Berbuat tidak adil. Kalau Anda takut berbuat tidak adil, maka satu saja. Artinya apa? Jadi poligami itu dalam Islam diperbolehkan tapi dengan persyaratan yang ketat dan tujuan yang mulia, bukan semata-mata untuk memenuhi dan memuaskan nafsu syahwat semata. Nah, kasus ibu ini ketika dia berpoligami
dan justru membuat kemadorotan. Satu, kalau kita lihat ceritanya ini tadi, begitu dia nikah, kenal wanita, pacaran, kawin lagi, keluarganya menjadi terlantar, menjadi keras pada anak-anak, memukul, menyakiti dan lain sebagainya. Ini sudah salah, gitu. Yang kedua, tujuan poligami mulia, merawat anak yatim, janda-janda, bukan semata-mata untuk menuruti kehendak nafsu syahwat. Nah, jadi kalau Mas Farid tanya ini bagaimana? Nah, kalau kita ukur dari dua tujuan dan dampak ini sudah jelas nggak cocok. Dari segi tujuan dia menyalahi, karena ternyata yang dinikah itu juga bukan untuk mengurusi anak yatimnya, bukan untuk mengangkat derajat dan membawa kemaslahatan bagi janda yang dinikahi. Nah, yang kedua, dampak bagi keluarganya tidak semata-mata tidak adil, tapi justru dia berbuat dolim dengan melakukan KDRT pada istri dan anak-anak. Jadi itu Mas Farid. Oke. Bu Dwi, dulu waktu kenal suami sebelum menikah, Iya. kebiasaan dia minum juga masih? Enggak, dia bukan peminum. Dia bukan peminum. Iya, Jadi dia memang orang baik-baik. artinya berubah 180 derajat gitu, dia berubah gara-gara kenal wanita itu. Iya. Atau karena pergaulan sesama, mohon maaf, dengan teman-teman supir itunya, atau mungkin? Tadinya dia nggak pernah bergaul sama supir, cuman wanita itu tongkrongannya itu di tukang jamu-jamu pinggir jalan itu loh. Oke. Nah, disitulah mereka kenal. Ya itu suami saya suka minum-minum di situ. Tapi Mbak kenal nggak sama wanita itu, selain yang dia sering nongkrong di situ ya, maksudnya ada kenal siapa gitu, temannya kah atau apa gitu? Tadinya saya nggak kenal, cuma terus saya selidikin, oh dikasih tahu lah rumahnya di sini gitu. Dan orang-orang di sana memang sudah bilang ini memang perempuan nggak benar gitu loh. Selain mergokin dia berdua yang satu mobil itu, pernah datengin dia nggak untuk diajak ngomong gitu, si wanita ini? Di Pernah? dalam mobil itu saya ngajak ngomong sama dia waktu kejadian itu kejadian waktu lebaran hari pertama. Saya sudah bilang, tolong lepasin suami saya, jauhi suami saya, karena suami saya punya anak masih kecil-kecil, masih butuh bapaknya, masih sekolah. Jawaban perempuan itu apa? Nggak bisa, lu nggak bisa maksa gue untuk ninggalin dia. Gitu. Terus kemudian katanya sempat berlanjut, Bu Dwi ini ngikutin dia sampai ke kontrakan ya, betul ya? Iya. Nah di kontrakan itu katanya berantem lagi di situ. Seperti apa berantemnya? Iya, jenggut-jenggutan, cakar, sampai kacamata saya tuh sampai diremekin sama dia. Itu lebur. Mohon maaf, yang memulai duluan siapa? Untuk Dia, melakukan dia? Karena kan dia selalu posisinya salah gitu. Saya bilang, ayo udah jangan itu, lepasin. Dia selalu nyerang duluan dan dia marah gitu, karena itu rumah dia, merasa rumah dia gitu.